Halo guys, selamat datang di channel Mirza Mota. Gue bakal jelasin cara bikin bayangannya guys ya, dari art yang kemarin gue upload gitu. Kalau misalnya kurang paham, kurang mengerti, mohon maaf guys. Karena gue baru juga 1 tahun di Photoshop, belum 5 tahun ya. Kata orang kalau belum 5 tahun itu belum jago gitu. Oke, jadi yang pertama kali gue jelasin adalah bayangan kastil. Ini guys, untuk bikin bayangan simpelnya kalian harus nyamain objek ini ke objek sekitarnya. Itu kan pegunungan nih, pegunungan bayangannya kan rata-rata itu biru biru muda, kadang-kadang hitam gitu. Di sini kebetulan itu biru muda dan hampir putih gitu, jadi gue ikutin aja gitu bayangannya warna warna apa ini, warna biru tua gitu. Kenapa warna biru tua? Karena nanti pegunungannya ini nanti gue bakal gelapin lagi guys, jadi otomatis warna-warna di sini bakal lebih gelap gitu. Jadi untuk bayangan kastil sih simpelnya kayak gitu guys ya. Bisa juga kayak gini, kan lebih menyatu guys, objek kastil sama pegunungan ini lebih menyatu gitu ya, kalau misalnya warna bayangannya sama, sorry. Oke. Untuk kastil yang di sini guys, yang kalian lihat kemarin di Facebook kan ada 2 warna. Itu karena ada 2 bayangan guys di sebelah sini. Kelihatan ya, yang ini gelap, yang ini terang gitu. Yang ini gelap, yang ini terang. Jadi gue bikin sama aja. Jadi ada warna gelapnya, ada warna lebih terangnya sedikit guys, untuk mengikuti. Jadi mungkin ya, ini untuk tambahan aja. Mungkin di antara kalian ada yang masih bentuk bayangannya itu kayak gini. Mungkin ya, di beberapa kalian gitu. Oke. Masih kayak gini nih. Oke, ini nggak salah. Cuma kan lama ya guys ya. Jadi gue bakal ngajarin yang lebih cepat gitu. Jadi caranya itu ke adjustment layer, kita pilih solid color, kita oke. Kan udah ya kayak gini guys. Kalian tekan Ctrl Alt tambah G gitu. Jadinya otomatis si warna tadi efeknya itu cuma ke kastil gitu guys. Kalau misalnya enggak, efeknya ke semuanya gitu, kecuali layer-layer yang ada di atasnya. Jadi layer yang ada di bawah color fill 12 akan kena efeknya guys. Jadi semuanya itu akan warna biru muda ya. Itu oke. Balikin lagi warnanya ke semula. Oke guys. Sama juga kayak di sini. Kalian tinggal ikutin aja bayangannya yang ada di bayangan objek sekitarnya gitu ya. Tinggal ikutin aja. Terus gue mau jelasin tentang bayangan yang ada di pegunungan guys. Jadi gue bikin gelap sengaja biar lebih keren aja sih, biar lebih misterius gitu, dan lebih memberi detail pada bagian yang terkena cahaya terus warnanya hijau-hijau kayak pohon-pohon ini, biar lebih detail aja sih, biar lebih bagus aja, warnanya lebih menonjol gitu ya. Terus gue mau jelasin bayangan awannya guys. Konsepnya sama ya guys, ingat untuk bikin bayangan samakan objek yang akan kalian bikin bayangan dengan objek sekitar gitu. Berhubung warnanya gelap, ya gue kasih warna gelap gitu. Kok kenapa enggak semuanya gelap guys? Karena ada cahaya guys, cahaya masuk.
terus kena bagian atas awan, makanya awannya itu gue bikin terang ya, bagian atasnya sedikit gitu. Oke. Oke guys, setelah ini gue bakal ngajarin bikin bayangan orang ya. Mungkin sebagian dari kalian bikin bayangnya itu masih mana? Mungkin masih kayak gini, masih pakai brush gitu ya. Masih kayak gini. Ya, is okay, nggak apa-apa. Cuma lebih enak. Sorry guys, kelebihan tadi undonya. Cuma lebih enak kayak gini guys. Kalian nah, oke. Kalian bisa copy dulu orangnya. Oke. Terus pencet Ctrl T, klik kanan, pilih flip vertikal. Jadi kayak gini guys. Gue sih bikin bayangannya kayak gini ya, biar lebih mudah gitu. Sorry, ininya gue hilangin dulu. Oke. Habis itu si bayangan ini kita kasih warna hitam guys. Oke, habis ini tekan layer bayangan orangnya tadi, terus kamu tekan keyboard shift, terus klik color solidnya. Habis itu tekan di keyboard Ctrl T gitu guys. Jadi untuk menyatukan bayangan dan objek tadi ya, kalau disatuin, kalau opacity-nya dikurangin, semuanya jadi ikut berkurang gitu ya. Kalau misalnya bayangannya doang, ya bayangannya doang itu yang berkurang opacity-nya. Jadi kurang realistis, kurang bagus gitu. Lihat. Oke. Terus untuk bayangan orangnya guys, gue bakal kasih kalian sedikit contoh ya untuk bikin bayangan. Nah, oke. Jadi sih gue bakal bikin bayangan di belakang objek ya guys, ini. Di armor belakangnya gue kasih bayangan. Nah, gue zoom lagi. Cuma bagian sininya nih. Karena dia kan menghadap ke depan, langsung kena cahaya matahari gitu. Jadi otomatis bayangannya itu cuma ada di belakang badannya guys. Dan lebih gelap gitu. Jadi kalau kayak gini doang kurang sih. Kurang gelap gitu. Sorry. Jadi apa ya istilahnya itu nggak make sense lah. Bayangannya apa cahaya matahari kan terang gitu. Jadi otomatis bayangannya lebih gelap. Kalau kayak gini doang jadi kurang natural gitu guys. Jadi gue sisain sedikit ya. Gue sisain sedikit cahaya di bagian atas ini. Karena bagian atas ini kan kena cahaya, jadi gue biarin aja. Begitu pula yang di sini guys. Oke, kita kasih bayang. Oke. Oke, udah guys. Clear. Ya, untuk bayangan orang. Sorry, kurang. Oh,
kita besarin lagi karena ini kurang. Oke, udah. Habis ini bayangan si Masamune Dadanya, guys. Mungkin dari kalian ada yang tanya kenapa sih si bajunya Masamune Dade gue ganti warnanya. Karena setelah gue coba, guys, gue coba warnain dan kasih bayangan, jadinya tuh kurang bagus itu, guys, di mata gue ya. Jadinya dia tuh mencolok sendiri gitu. Jadi untuk para penikmat Photoshop ya, asik. Jadi ini tuh seakan-akan jadi senternya, guys. Si Masamune Dade itu jadi senternya karena dia beda sendiri. Segala sesuatu yang beda sendiri pasti jadi center. Gitu. Pasti jadi pusat perhatian gitu. Jadi gue maunya kalian sih fokusnya itu ke sini, guys. Ke pemandangan yang udah gue buat. Jadi bukan ke Masamune Dadanya gitu. Makanya gue ganti bajunya dari ke biru ke warna coklat. Yang kedua alasannya biar lebih matching aja sih, karena lingkungannya dari pijakannya ini kan warna coklat sama warna hijau ya, jadi gue ubah warna coklat aja gitu. Biar lebih matching, lebih enak dipandang juga. Oke, habis ini gue mau jelasin bayangan bendera. Jadi yang bisa kalian lihat, guys, bayangan bendera ini gue ambilnya tuh vektor ya, jadi kartun gitu cuy. Terus gimana caranya biar realistis, biar menyatu, biar terlihatnya itu ini tuh benda-beneran gitu, bukan vektor, bukan kartun. Ada dua cara, guys. Yang pertama, kalian ini bisa pakai kayu-kayu ya, tekstur kayu. Kalian cari aja di Google gitu. Oke. Di sini tuh akan ada banyak sekali tekstur, guys. Kalian bebas pilih yang mana aja. Karena di sini gue nggak pakai tekstur, jadi gue skip ya untuk tekstur. Jadi gue di sini pakai cara kedua, yaitu memberi bayangan gitu. Jadi untuk membuatnya 3D, guys, bayangan dan cahayaan itu sangat penting ya, guys ya. Kalau nggak ada dua itu ya gagal gitu. Jadi gue bikin bayangan di sebelah sini, di belakang tubuh samurai, biar kelihatan itu benderanya di bawah ya sama si samurai gitu. Oke. Jadinya kan kayak bener-beneran gitu loh. Terus untuk bendera, guys, gue sih rekomendasi bendera yang kotor ya, yang ada noda-nodanya gini, untuk memberikan detail gitu. Untuk memberi kesan ini tuh benda-beneran loh gitu. Kalau kalian milih milih bendera yang bersih gitu, ya jadi kurang detail aja sih. Kecuali kalau kalian bisa lakukan bayangan itu kayak kain, itu kan ada lakukan bayangannya tuh. Kalau kalian bisa bikin ya keren sih. Jadi itu kesannya benderanya itu berkibar-kibar gitu. Gue kurang bisa gambar bayangan, jadi ya gue bikin gini aja untuk simpelnya, guys ya. Terus untuk pijakannya yang terakhir, jadi gue bikin brightness or contrast dulu. Gue bikin brightnessnya yang gelap ya, guys. Terus lagi Ctrl I. Sorry, bukan Ctrl I, tapi gue ambil berasnya itu yang rumput ya. Oke, di sini kan mungkin dari kalian ada yang bingung gimana sih cara nyari brush itu, biar brush kalian itu nggak cuma bulat doang. Kalian bisa download di Brushigi, di situ cukup banyak pilihannya ya, guys ya. Ada brush rumput, ada brush air terjun gitu. Gue bikin air terjun ini pakai brush, guys. Jadi nggak perlu motong-motong gambar gitu ya. Terlalu lama gitu, menguras waktu.
gue bikin gini aja untuk bayangannya, sorry, untuk cahayanya. Dan untuk mengatur posisi brush, guys, kalian bisa pakai brush yang logonya kayak gini, terus kalian putar-putar, guys. Itu. Jadi untuk mengatur posisi brush, jadi nggak selalu lurus linear gitu ya, guys ya. Oke. Jadi sih begitu saja, guys, untuk tutorialnya. Kalau kalian mau yang lebih lagi itu, kayak misalnya cara ganti bendera ini ya, sebenarnya sih untuk bendera ini tadinya itu bukan bendera Jepang, guys. Ya, buka filenya dulu, tadinya tuh benderanya itu kayak gini, cuy. Tapi gue ganti aja jadi bendera Jepang gitu. Kan kita temanya Basara nih, Basara kan ada di Jepang. Jadi gue ganti aja jadi bendera Jepang gitu, guys. Cara ganti benderanya, oke, gue bonus nih satu nih, cara ganti bendera, guys. Jadi untuk cara mengganti bendera, oke, sebelum itu kan ini file index. Kalau kalian ketemu file index, jangan bingung, guys. Kita ke image, kita ke mode, oke, kita pilih ke RGB biar bisa diedit. Oke. Terus kita buka file benderanya. Oke. Yang kalian seleksi benderanya, guys. Oke. Terus kalian pindahin bendera Jepangnya ke sini, ke bendera tadi. Nah, jadinya kan kayak gini, guys. Jadi bentuk kayak bendera gini. Cuma kan kalau misalnya kayak gitu, nanti kepotong bagian sininya kan. Nah, misalnya kayak gini, jadinya kepotong. Tuh, bagian sininya kepotong. Gimana caranya biar bisa rapi benderanya gini, guys, caranya. Rada-rada tricky sih. Jadi caranya yang pertama kita tarik dulu benderanya ke sini. Oke. Terus kita turunin. Oke, sorry, keeper besar lagi. Kita turunin opacity-nya. Kita cari posisi yang pas. Kalau kurang pas bisa gedein lagi. Oke, kayak gini udah pas ya. Kita 100-in lagi opacity-nya. Terus kita tutup mata layernya biar nggak kelihatan. Terus kita seleksi lagi. Terus kita Ctrl J. Oke, jadi kelihatan ya, guys ya. Oke, habis itu bendera ininya kita buang. Terus kita gabungin deh kayak tadi. Oke, udah. Gitu dulu ya, guys ya.